Pada video seri singkat kali ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana penerapan dari fundamental programming mencakup variabel, tipe data, operator, percabangan maupun perulangan itu ketika kita terapkan dalam konteks aplikasi web. Dan kali ini bahasa yang akan kita gunakan itu adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk tahap pertama, saya sangat menyarankan teman-teman itu untuk membuat projectnya itu langsung di tempat yang memang bisa diakses dari web servernya. Kalau development servernya toolsnya menggunakan XMPP, ya silakan buat satu folder, misalkan namanya belajar PHP di folder htdocs. Kalau ada yang pakai Laragon, itu juga silakan buat di folder www-nya. Nah, di sini sebagai video pertama penjelasan dari series ini adalah saya akan mencoba ya mengimplementasikan variabel tipe data operator di dalam PHP. Yang pertama adalah mungkin kita bisa buat ya, sebuah file dengan nama nilai.php. Penerapan variabel di PHP itu dibuat dengan menggunakan tanda dolar di awal penamaan setiap variabelnya. Katakanlah ini kita membuat sebuah program untuk mencari rata-rata dari beberapa bilangan. Nah, di sini misalkan kita punya nilai tugas dan setiap statement di PHP itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi jangan lupa karena ini berbeda dengan bahasa pemrograman Python. Terus kemudian kita butuh variabel baru, misalkan namanya ATS dan AAS. Nah, sampai di sini kita itu sudah punya yang namanya inputan tugas ATS dan AS. Tahap selanjutnya algoritmanya adalah kita bisa buat sebuah variabel dengan nama rata-rata, di mana itu akan menghitung total dari nilai tugas, ATS, dan AS, kemudian kita bagi menjadi 3, yaitu jumlah dari nilai yang akan kita cari rata-ratanya. Setelah itu, untuk menampilkannya di PHP itu umumnya menggunakan ya fungsi yang namanya echo. Rata-rata. Dan diakhiri dengan tanda datanya ya tutup kurung siku seperti ini. Kalau kita ingin mencoba programnya di sini, maka karena PHP itu dibuat ya khususnya untuk aplikasi web, maka teman-teman bisa masuk langsung ke localhost / nama foldernya belajar PHP / nilai.php. Namun karena di sini saya tidak menggunakan XMPP maupun Laragon, jadi aksesnya langsung via PHP dan saya harus eksekusi servernya itu secara manual seperti ini. Bahkan saya berikan portnya adalah 9090. Ya, kemudian kita coba jalankan ya langsung dari browser localhost 9090. Nah, sampai di sini adalah kita bisa langsung panggil. Ya, kalau teman-teman sekali lagi sesuaikan dengan namanya belajar PHP / nama filenya. Tapi di sini saya bisa langsung panggil dengan nama nilai.php. Karena kita dapat nilai rata-ratanya yaitu adalah 80. Nah, tentunya kalau kita rubah nilainya misalkan tugasnya menjadi 100, maka tentunya hasilnya juga akan ikutan berubah seperti ini. Ya, sampai di sini untuk variabel, terus kemudian kita gunakan operator matematika, tambah dan bagi, ya, dan kita juga sudah bisa lakukan ya penampilan outputnya ke browser dengan menggunakan si echo. Nah, program kita biasanya kan untuk di Python misalnya itu bisa menggunakan fungsi yang namanya input untuk menerima inputan dari si user yang biasanya dimasukkan di dalam terminal. Cuma PHP ini dia kan inputannya itu harus interaksinya biasanya melalui yang namanya browser. Sehingga inputannya kita harus kombinasikan dengan menggunakan HTML. HTML itu punya tag-tag yang bisa digunakan untuk ya menampung inputan dari pengguna. Contohnya adalah di sini kita bisa gunakan yang namanya form input. Karena kita ada 3 nilai, nanti kita akan mencoba membuat 3 buah tag input sekaligus di dalam tag form. Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi agar program kita jauh lebih dinamis,
kita bisa buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Ya, terus kemudian misalkan ini titelnya adalah nilai. Di dalam bodinya itu kita buat mencari nilai rata-rata sebagai headingnya. Terus kemudian kita berikan garis dengan HR dan kita buat form. Actionnya itu adalah kosong. Kenapa? Karena kita ingin eksekusinya atau logic programnya tetap berada di dalam file nilai.php. Dan metodenya di sini adalah menggunakan yang namanya post. Nah, di dalam form inilah kita buat ketiga inputan yang ada di sini. Yaitu adalah misalkan kita berikan label gitu ya. Labelnya for, nanti namanya adalah form tugas. Sini labelnya itu adalah tugas. Terus kemudian inputannya adalah inputan yang paling tepat ya, karena ini adalah nilai ya dalam bentuk bilangan bulat, maka kita berikan number. Name-nya adalah tugas. ID-nya kita bisa berikan tugas saja. Dan selanjutnya kita tinggal copy paste. Ya, tapi tentunya dengan penyesuaian dari ya atribut name dari si inputannya. Sini adalah ATS. Type-nya tetap number, name-nya adalah ATS, ID ATS. Ini AS, AS, dan labelnya juga AS. Nah, di sini juga jangan lupa sesuaikan, ini adalah ATS, ini adalah AS. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir itu jangan lupa untuk menambahkan tombol button, mana atribut yang kita pilih tipenya adalah submit. Akan kita berikan nama buttonnya itu adalah hitung. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian kalau kita lihat dulu hasilnya, jadinya akan seperti ini. Ya, sudah ada tugasnya, ATS-nya. Nah, supaya lebih rapi, mungkin di sini kita bisa tambahkan HR, TBR, ya, supaya ada jarak satu baris. Ada BR, ada BR. Biar lebih berjarak lagi, kita setiap inputan kita kasih 2 ya. Nanti kalau mau lebih bagus lagi ya tentunya teman-teman ya silakan ya kombinasikan dengan CSS biar tampilannya jadi lebih menarik. Tapi untuk sekedar penjelasan ya fundamental dari variabel, tipe data, dan operatornya dan bagaimana kita menerima inputnya kalau sudah di HTML dan PHP, jadi video ini saya tidak sisipkan langsung dengan CSS-nya. Oke, sekarang sudah tampilan sudah ada. Nah, proses selanjutnya adalah bagaimana nilai yang dimasukkan oleh pengguna di sini itu ditampung oleh proses algoritmanya. Ya, ini ada nilai, ada proses, ada output. Nah, di sini harusnya sudah sesuai yang ditampilkan rata-ratanya. Tinggal kita ya rubah nilainya. Kalau kita lihat tadi form actionnya itu di file ini dan metodenya adalah post. Sehingga untuk mengambil nilai apapun yang diinput di sini di dalam ini maka kita gunakan ya ada variabel khusus atau spesial di PHP namanya $_post. Dan diisi dengan atribut name dari tiap-tiap inputan. Ya, misalkan di sini karena ini nilai ATS maka nilai tugas maka kita bersihkan dengan tugas. Tapi jangan sampai salah paham ya bahwa ini tugas bukan dari nilai nama variabelnya, bukan dari nama ID-nya, tapi dari sekali lagi dari nama atribut name-nya. Jadi itu akan menyesuaikan. Jadi kalau saya bikin sini adalah tugas 1, maka di sini harusnya tugas 1. Ya, seperti itu. Lanjut untuk ATS ya karena name-nya ATS, maka kita bisa copy, kita tinggal cukup ubah isi dalamnya yaitu ini ATS dan AS. Terakhir, kita sebaiknya itu mengurung seluruh proses algoritma yang ada di sini dengan menggunakan percabangan dengan mengecek apakah request-nya itu adalah requestan dalam bentuk metode post. Sehingga prosesnya itu tidak dilakukan sebelum ada yang menekan tombol hitung atau sebelum ada yang melakukan post request ke dalam halaman nilai.php ini. Mungkin di sini saya akan tunjukkan dulu ya sebelum kita kurung dia di dalam
server request HTTP postnya, maka kita cobain dulu prosesnya seperti ini. Nah, nilainya sudah ada dulu. Ya, walaupun masih 0 karena kita belum mensuplai nilai apapun. Kalau karena kita menggunakan number di sini ya, maka memang nanti di sini prosesnya defaultnya itu adalah nilainya 0. Kalau kita ganti nilainya tadi adalah 80, 90, dan 100, maka sekarang prosesnya tetap bisa berjalan. Nah, beberapa case itu inputannya itu tidak ada nilai defaultnya, sehingga nanti kalau teman-teman misalkan buat seperti ini ya, kita pakai type text, siapa tahu di inputan yang digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya string ataupun karakter gitu ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, hasilnya tidak ada sama sekali. Ya, karena prosesnya itu error di bagian sini. Ya, kita terima teks, padahal yang dihitung nanti adalah nilai ya yang seharusnya dalam bentuk bilangan bulat. Dan kita nggak mau nilainya sudah ada dulu di bagian bawah yang ada di sini. Ya, tapi kalau kita cobain eksekusinya tetap masih bisa dilakukan. Nah, cara terbaik adalah kita gunakan if $server, di mana di dalamnya ketika ada yang melakukan request method sama dengan post. Maka kalau ada yang melakukan post, lakukanlah proses yang ada di sini. Terapikan. Sekarang kalau misalkan kita uji coba, ya ini kita balikan lagi ya menjadi number. Maka prosesnya kita ulangin lagi dari awal. Nah, ini kosong, tidak ada, kita tambahkan 90, 60, dan 70. Ya, barulah prosesnya dihitung. Nah, untuk memberikan sedikit gaya ya, kita di sini bisa terapkan sebenarnya H3, isinya adalah variabel rata-rata atau proses perhitungan rata-ratanya di sini. Dan kita bisa sisipkan style ya untuk CSS inline sederhana. Colornya adalah green. Seperti ini. Hingga kalau kita coba lagi programnya 100, 90, dan 70. Jadi seperti ini. Ya, jadi itu semuanya bisa dikombinasikan, mau itu HTML, mau itu CSS maupun PHP, yaitu semua bisa bekerja sama ya untuk menyelesaikan permasalahan yang udah kita pelajari ya di fundamental dari programming menggunakan Python. Baik, untuk video pertama ini penjelasan saya terkait dengan variabel, tipe data, dan operator, dan contohnya di aplikasi web sampai di sini. Next, kita akan coba implementasi dari bentuk percabangannya. Terima kasih.